Di alur cerita film kali ini, saya akan merangkum sebuah film tanah air yang berjudul Tragedi Bintaro 1989. Diangkat dari sebuah kisah nyata yang diproduksi pada tahun 1989. Tepatnya 2 tahun setelah tragedi kecelakaan itu berlangsung, yakni 19 Oktober 1987. Film ini bergenre drama tragedi yang disutradarai oleh Butch Malau. Film ini mengangkat dari kisah nyata seorang korban yang selamat dari tragedi peristiwa kecelakaan kereta tersebut yang bernama Junet. Bagaimanakah kisahnya? Namun sebelum masuk ke alur cerita, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Cerita dimulai seorang tokoh yang bernama Junet tinggal bersama neneknya yang bernama Nenek Mina dan keempat saudaranya di perkampungan padat Jakarta. Kedua orang tua Junet sudah pisah rumah sehingga ia harus ikut neneknya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Nenek Mina menjadi tukang pijit hingga tukang cuci pakaian. Sementara ibu Junet bekerja di konveksi. Sesekali ia datang ke rumah nenek untuk menengok anaknya. Sementara ayah Junet bekerja di bengkel. Akibat keegoan dari kedua orang tuanya, Junet dan saudara-saudaranya menjadi korban. Dan daripada spoiler di awal, mending kita langsung saja ke alur ceritanya. Mana gue tahu, pokoknya lihat, titik, nggak boleh ngomong. Film ini diawali dengan adegan Junet bersama temannya yang menyusuri rel kereta api sambil membicarakan isu koran Sinar Harapan yang akan dibredel. Sementara itu di sekolah, Mulyadi tidak boleh masuk kelas karena menunggak uang sekolah selama 4 bulan. Di sisi lain, adegan diperlihatkan Junet mengambek dan lari meninggalkan bapaknya. Lalu bapaknya mengejar dan pada akhirnya memberinya uang. Yang ternyata uang itu adalah uang untuk membayar sekolah kakaknya, Mulyadi. Merasa hidupnya makin susah di Jakarta, Nenek Mina mengajak cucu-cucunya untuk pindah ke desa. Nenek Mina berencana membawa cucu-cucunya berangkat terlebih dahulu. Sedangkan Ibu Junet diminta untuk menyusul kemudian. Sementara itu, di perempatan tempat Junet menjual koran, temannya memberitahu kalau bapaknya sedang makan di restoran bersama seorang perempuan. Begitu sampai di rumah Nenek Mina, Junet langsung memberitahu sang nenek kalau ia baru saja bertemu bapaknya dengan seorang wanita tanpa mengetahui kalau ibunya berada di dalam dan terbaring sakit. Mengetahui ibunya sedang sakit, Junet membuka celengan dan menyuruh neneknya untuk membawa ibunya berobat. Malamnya, Junet pergi ke kontrakan sang bapak untuk memberitahu kalau ia dan neneknya akan pindah ke desa. Junet juga meminta uang ganti pada bapaknya karena uangnya dipakai untuk berobat sang ibu. Sesekali waktu, Effendi mengajak anak-anaknya untuk berlibur ke dunia fantasi dan bermain-main tetapi tanpa kehadiran Junet. Begitu pulang dari jalan-jalan, Effendi membagi-bagikan hadiah pada anak-anaknya, juga untuk nenek. Hadiah Effendi untuk Junet tidak jadi diberikan karena Junet belum pulang sehingga hadiah itu dibawa pulang kembali oleh Effendi untuk disimpan dan diberikan langsung kepada Junet. Begitu subuh tiba, Nenek Mina bersiap-siap menuju stasiun setelah sebelumnya berpamitan kepada Pak Haji, pemilik kontrakan. Effendi menyusul ke rumah kontrakan Nenek Mina dan hanya bertemu dengan Pak Haji, sang pemilik kontrakan. Akhirnya dengan memacu mobilnya, Effendi menyusul ke stasiun. Sementara di gerbong kereta, Junet masih uring-uringan karena belum diberi hadiah oleh bapaknya.
Junet menunggu-nunggu bapaknya yang tidak kunjung datang, hingga akhirnya dengan terpaksa Junet naik kereta. Begitu kereta berjalan pelan, Effendi telah sampai di stasiun dan langsung mengejar untuk memberikan hadiah Junet melalui jendela. Akan tetapi, kereta yang telah berjalan dan besarnya bungkusan yang diberikan tidak bisa masuk melalui jendela. Akhirnya Junet pun menangis karena tak bisa menerima hadiah sang bapak. Di tengah perjalanan pada kilometer 1875 dari arah yang berlawanan, muncul kereta lain yang syarat dengan penumpang pada rel kereta yang sama. Akhirnya terjadilah tabrakan maut antara dua kereta yang menyebabkan timbulnya banyak korban jiwa. Junet yang terjepit berteriak-teriak memanggil neneknya, sedangkan Mulyadi sebelum menghembuskan nafas terakhirnya berusaha memanggil-manggil bapaknya. Dan seluruh keluarga nenek Mina tewas dalam kecelakaan maut tersebut. Hanya tersisa Junet seorang. Tangisan, kesedihan, dan teriakan histeris mewarnai kecelakaan maut tersebut. Dan bahkan darah berceceran di mana-mana. Effendi akhirnya mengetahui kecelakaan itu setelah ditelepon dan langsung ke rumah sakit untuk melihat jasad keluarganya. Junet yang terjepit akhirnya dapat dikeluarkan dan diselamatkan. Di rumah sakit, Junet menyuruh kedua orang tuanya untuk berbaikan dan berdamai. Baikan dong. Di akhir kisah, muncullah Junet yang sebenarnya di rel kereta api dengan memakai penyangga kaki karena kaki kirinya sudah diamputasi. Sayalah Junet.